para pelayan KKR, kita akan membahas tentang bahan ataupun materi kebaktian Minggu KKR di tanggal 23 Maret ini. Jadi kalau kita perhatikan di buku kita itu halaman 40 sampai 42. Ya, jadi sermon pelayan KKR untuk kebaktian Minggu tanggal 23 Maret itu di halaman 40 sampai 42. Lalu kalau kita perhatikan, adapun yang menjadi materi pengajaran, itu bahan Alkitab diambil dari kitab Mazmur 141, ayat 8 sampai 10. Lalu ada bacaan remaja dari kitab Matius 26, ayat 36 sampai 46. Lalu invokasio, dan ini juga sebagai ayat hafalan, Mazmur 25, ayat 15a. Dan kami rangkum tujuan dari setiap pengajaran di setiap kelas. Pertama adalah supaya anak dapat menyebutkan arti tema. Lalu yang kedua, supaya anak dapat memahami pentingnya hidup tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya anak dapat menyatakan tekad untuk hidup tertuju kepada Tuhan melalui doa, puisi, atau bedah lagu. Ya, jadi ada beberapa lagu tema di sini diberikan kepada kita untuk nanti kita siapkan. Pertama itu ada lagu berdoa terus sampai Tuhan datang. Lalu ada mataku tertuju padamu, bukan karena kekuatanku, pandang terus padanya. Lalu ada juga dari kitab Denden, baik itu nomor 176, 412, 393. Lalu kembali ada lagu rohani, bahasa Indonesia sejauh doa, dan mengenalmu. Ini dia materi pengajaran kita. Sekarang kita mau baca dulu firman Tuhan ya. Sebagai bahan kita nanti menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kita. Bahan Alkitab Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Matius 26 ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Ia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang kita masuk dalam penjelasan bahan Alkitab, Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Pertama adalah pelayan KKR semuanya. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, kalau kita lihat nanti di ayat pertama dijelaskan bahwa yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Yang kemungkinan menurut para penafsir ya, ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu dia dalam masa pelarian dari Raja Saul atau juga saat menghadapi musuh-musuh lain yang ingin mencelakainya. Jadi memang kita sama-sama tahu Daud sepanjang kepemimpinannya sedang dalam posisi selalu menguatkan posisi kerajaan Israel, sehingga memang dia sering perang, dan juga memang awal kepemimpinannya dimulai dengan dia dikejar-kejar juga oleh Raja Saul. Jadi maka tidak heran
banyak sekali dari Mazmur Daud itu yang berisi tentang apa penderitaan, kesusahan, dan juga apa yang menjadi pengharapannya kepada Tuhan atas situasi kondisinya. Nah, tambah dari itu, Mazmur 141 ini tergolong sebagai Mazmur doa dan juga permohonan, di mana pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesulitan. Dan ini bisa kita lihat dari mulai ayat pertama ya. Jadi ayat pertama sampai kedua, Daud memulai dengan doa agar Tuhan mendengar seruannya. Lalu di ayat ketiga sampai tujuh, ia meminta Tuhan menjaga perkataan dan perbuatannya, yang kalaupun pada saat itu dia sedang susah, dia menderita, dia khawatir, dia ketakutan, tapi itu semua tidak membuat dia jatuh ke dalam dosa. Jadi luar biasa Daud, dia tetap dalam sebuah kesadaran ya. Kalaupun pada saat itu dia menderita, dia susah, dia dalam sebuah kesadaran dan memohon pertolongan Tuhan agar dia tidak jatuh ke dalam dosa atas tantangan, cobaan, penderitaan yang dia hadapi pada saat itu. Nah, lalu kita lihat di ayat 8 sampai 10 plan KKR, ini yang menjadi teks ya ataupun bahan Alkitab kita. Ini merupakan bagian dari klimaks ya, klimaks dari doa Daud, di mana kita lihat Daud dalam permohonannya supaya Tuhan mendengar seruannya. Di situ kita lihat bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan akan bertindak atas dirinya, akan memberikan keselamatan kepadanya atas jebakan-jebakan orang fasik yang ingin mencelakakan dia. Jadi itu tentang Mazmur 141. Jadi bisa kita lihat di sini plan KKR semuanya bahwa teks ini menyatakan bahwa bagaimana pemazmur meminta perlindungan Tuhan agar diluputkan dari jerat kejahatan ya. Dan kita lihat dari teks ini juga bagaimana pemazmur dalam hal ini Daud dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, dia tetap fokus kepada Tuhan. Ya, jadi bukan pada ketakutan ataupun persoalan yang dihadapinya, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan membela setiap umatnya, termasuk dirinya pada saat itu. Maka fokus pada Tuhan, kita bisa melihat dari pengalaman Daud, itu bisa memberi kita ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Itu tentang Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Nah, sekarang apa refleksi yang bisa kita ambil ya untuk kita para pelayan, khususnya pelayan KKR? Pertama adalah dalam pelayanan pasti ada tantangan dan kritik. Itu sudah pasti ya, apalagi guru KKR kan gitu ya. Yang kurang inilah, yang kurang itulah, harus beginilah, harus begitu. Dan tidak hanya dalam pelayanan, kehidupan sehari-hari juga demikian ya. Juga ada tantangan, ada kritik, ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi belajar dari Daud hari ini, dari kitab Mazmur 141, yang mana dia punya penderitaan yang cukup luar biasa, sebenarnya mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, karena ancaman maut itu di depan matanya, tapi lihat bagaimana dia tidak fokus pada persoalan, tetapi dia fokus dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Nah, harapan kita pun setiap dari kita para pelayan, guru-guru KKR sini kelengi kami juga demikianlah. Ya, kalaupun ada di sana-sini hal-hal yang kurang menyenangkan hati, yang membuat khawatir dan sebagainya, belajar dari Daud, mari fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Jadi kayak ada istilah yang bilang begini ya, jangan pernah bilang aku punya masalah yang besar Tuhan, tapi katakanlah oh masalah aku punya Tuhan yang besar. Kan gitu ya, mirip-mirip lah seperti itu ini ya. Jadi tambah dari itu tetap upgrade diri ya, plan KKR ya. Upgrade diri bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan kita percaya ketika kita memandang Tuhan dalam setiap langkah kita dan itu akan memampukan kita menjalani kehidupan kita dan pasti lewat itu dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan pengajaran. Pertama dulu kami langsung gabung ya di balita dan anak kecil karena temanya sama. Itu bicara tentang tertuju kepada Tuhan. Kami nanti kalau kamu perhatiin di sini, kami mengangkat apa yang ada di buku pedoman kita ya, karena menurut kami ini sangat bagus. Tapi sebelumnya kakak-kakak yang bertugas di kelas anak balita dan anak kecil sampaikan apa yang menjadi tema, kan gitu ya. Sebelumnya kita baca dulu Alkitab, kita baca firman Tuhan yang menjadi teks kita di minggu ini. Lalu setelah itu kita katakan yang menjadi tema kita hari ini adik-adik yang terkasih adalah tertuju kepada Tuhan. Pasti yang namanya anak balita dan anak kecil kan masih bingung lah apa maksud dari tema ini. Maka dari itu sebelum kebaktian
ya jauh-jauh hari sebelumnya, mari kakak guru yang bertugas bekerja sama untuk membuat ini ya tanda tanda panah ya, tanda panah yang di print ya atau digambar di karton. Boleh kamu gunting gitu kan langsung gambar panahnya kan. Lalu setelah itu ada juga gambar salib ya, boleh gambar salib atau gambar Tuhan Yesus. Nah, sebelum kebaktian dimulai, tempelkanlah semua itu kan gitu ya, tanda panah tersebut di lantai kan gitu atau di dinding yang mana arah tujuannya itu nanti sampai ke gambar atau poster Tuhan Yesus atau salib. Ya, jadi nanti buat gambar Tuhan Yesusnya atau salib di sebuah sudut dalam ruangan KKR kita. Lalu nanti tanda-tanda panah itu kita buat menuju ke arah gambar Tuhan Yesus, kan gitu ya. Jadi nanti silahkan kamu ajak adik-adik kita, entah bernyanyi satu lagu, kan gitu ya, atau kamu ajak aja mereka mengikuti tanda panah, baik dengan berjalan bersama, boleh berjalan bersama ya. Kayaknya kalau balita pasti lebih menarik seperti itu kan. Anak kecil boleh mungkin tidak harus berjalan bersama, mungkin lebih ramai orangnya dengan mengarahkan badan saja. Misalnya kemana tanda panah ini kan gitu ya. Lalu bikin semua tangannya ikut-ikut tanda panah. Misalnya itu pun boleh kan gitu. Sampai akhirnya nanti mereka menuju kepada gambar salib atau gambar Tuhan Yesus. Nah setelah nanti sampai, katakanlah kepada adik-adik kita bahwa seperti inilah yang dimaksud dengan tertuju kepada Tuhan. Kita sudah sampai kepada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kan gitu dia ya. Nah, setelah itu bisa kami jelaskan secara singkat sesuai dengan kelas masing-masing tentang teks kita. Bahan Alkitab kita Mazmur 141 ayat 8 sampai 10 yang tadi bercerita tentang Raja Daud gitu ya. Nanti kan boleh ingatkan sedikit siapa Raja Daud. Dia ini adalah anak Tuhan yang hebat karena ketika dia menjalani kehidupannya, dia selalu menunjukkan matanya, hidupnya, hatinya hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalaupun ada tantangan, ada gangguan, ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam sekitar kehidupannya, dia tetap menuju ataupun fokus kepada Tuhan. Jadi anak KKR juga harus seperti Raja Daud, ya, hidupnya tertuju kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat nanti di buku pedoman KKR, para pelayan ada aktivitas ya. Di balita itu menyambungkan garis putus-putus menjadi gambar mata. Ya, jadi nanti mereka jadi gambar mata. Jadi boleh kami siapkan juga ya di print nanti sesuai dengan jumlah anak-anak kita. Lalu setelah itu nanti di anak kecil menuliskan doa Bapa kami. Jadi nanti kamu boleh bacakan doa Bapa kami, kamu dikte, lalu mereka nanti mengikuti. Jadi siapkan juga nanti kertas ya bagi mereka supaya mereka lebih fasih lagi tentang doa Bapa kami. Nanti bisa kami jelaskan bahwa inilah yang diharapkan bahwa setiap apapun yang bermasalah, ada masalah, tetaplah berdoa. Setelah itu tutup dengan bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Oke, itu dia untuk kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran anak tanggung dan remaja. Tema Mataku Tertuju Padamu. Lalu apa yang bisa kami sampaikan para pelayan KKR setelah kita bersama-sama membaca Alkitab? Silahkan bertanya kepada setiap anak-anak kita, ya, pernahkah mereka punya pengalaman berjalan sambil melihat ke samping, ke kanan kiri, atau ke belakang, gitu ya. Setelah itu tanya mereka apa yang terjadi. Pastinya kalau kita nggak fokus memandang ke depan saat berjalan, bisa saja kita tersandung atau menabrak sesuatu. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak fokus ke arah yang benar, ya ke depan, tertuju ke depan, kita bisa tersandung dalam masalah ataupun godaan. Nah, dalam hal ini kami menawarkan ada sebuah cerita ya, ilustrasi tentang seorang anak bernama Danu yang pada saat itu dia hobi berlari ya. Lalu suatu saat dia mengikuti perlombaan, seperti biasa, dia rajin berlatih kan gitu. Lalu setelah itu mulailah perlombaan dimulai. Dari awal sebenarnya orang tuanya, ayahnya sudah memperingatkan dia untuk fokus gitu ya, fokus saja ke depan. Tidak perlu terganggu dengan orang di samping kanan kiri muka belakang gitu. Fokus saja ke depan. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika peluit sudah dibunyikan, Danu mulai berlari, yang terjadi adalah dia terganggu gitu ya. Mulai merasa cemas, jangan-jangan aku didului nih gitu ya, mulai menoleh ke samping, ke kanan, terlalu memusingkan kan gitu apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia tersandung, dia jatuh, dan akhirnya dia dapat juara memang ya, tapi jadi juara dua.
Setelah itu dia bilang kepada ayahnya dengan sedih bahwa dia tidak dapat juara. Tapi ayahnya tersenyum dan mengingatkan bahwa kamu dapat pelajaran hari ini, bahwa benar kamu seharusnya hari ini lebih fokus, tidak perlu terlalu terganggu dengan apa yang terjadi di sekitarmu, apalagi hal-hal itu bisa membuat engkau cemas dan ketakutan. Nah, bisa nanti kamu sadur lah ya, bisa diteruskan lah nanti kalau berguna buat para pelayan KKR yang bertugas. Jadi apa pelajaran dari cerita ini yang bisa kita dapat pelayan KKR semuanya, bahwa dalam hidup kita juga harus tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita terus melihat ke samping, ke kanan, ke kiri, ya takutlah, irilah, tergoda dosa lah, kita bisa jatuh. Belajar dari Daud. Tadi dalam Mazmur 141, kita diajak bagaimana mengarahkan mata kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan ini juga menyambung dengan sejadi bacaan remaja, Matius 26 ayat 36 sampai 46, seperti Yesus ya. Ketika dia menghadapi penderitaan, kesesakan pada saat itu karena dia tahu waktunya sudah tiba, kita lihat bagaimana justru Yesus pergi ke Getsemani, dia berdoa. Kan gitu dia ya. Dia berdoa, dia menyerahkan semua apa yang dirasakannya pada saat itu, sehingga dia boleh kuat dalam menghadapi penderitaan. Maka anak KKR juga saat ada masalah, berdoalah, kan gitu ya. Tekankan itu nanti para pelayan KKR, kamu pembawa firman Tuhan, tekankanlah bahwa berdoalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi jangan takut, apalagi sampai terpengaruh oleh teman yang mengajak untuk berbuat dosa. Tetaplah fokus pada firman Tuhan. Nah, ini dia. Kami nggak perlu jelaskan terlalu detail lagi soal Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini tambahannya ya, buat kami yang bertugas di remaja nanti, ini menjadi tambahan tentang teks Matius 26 ayat 36 sampai 46 tentang kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Lihat ya, di sini ada kata-kata Yesus sendiri, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Begitulah kesusahan, kesedihan yang begitu mendalam yang dirasakan Yesus pada saat itu. Tapi lihat, Yesus memberi teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia, terkhusus yang percaya kepada dia, bahwa dalam kesesakannya, dalam penderitaannya, dia tetap berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat kesamaannya dengan Mazmur 141 ayat 8-10, Daud juga melakukan hal yang sama, kan gitu ya. Dan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya pada saat itu yang diajaknya untuk berdoa, untuk fokus kepada Tuhan. Jangan terlelap dalam tidur, kan gitu dia ya. Nah, ada tips gitulah ya, bagaimana supaya kita dapat tetap fokus ya, mata kita tertuju kepada Tuhan. Ini dia, berdoa setiap hari, baca Alkitab, pilihlah teman yang betul-betul hidup takut akan Tuhan, kan gitu ya. Bukan berarti kita mau istilahnya ya, nggak mau berteman sama semua orang, bukan begitu. Tapi maksudnya di sini adalah bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya kita juga tidak jatuh ke dalam dosa, tapi tetap hidup dalam Tuhan. Lalu menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada aktivitas untuk kedua kelas ini, anak tanggung menuliskan puisi ya tentang mataku tertuju padamu. Jadi nanti dilaksanakan ya kakak guru, abang kami semuanya, supaya anak-anak kita lebih luar biasa lagi nanti, kan gitu dia. Lalu ada di remaja bedah lagu, dia hanya sejauh doa. Jadi harapan kami nanti kepada setiap kami yang bertugas di kelas remaja, sudah print ya, kecil aja dibagi-bagi nanti, bedah lagu dia hanya sejauh doa. Makanya kalau bisa nggak perlu terlalu banyak banget, terlalu panjang lebar firmannya ya, tapi bisa nanti di bedah lagu ini bagi kelompok, misalnya 2 atau 3 kelompok. Setelah itu nanti kita gabungkan lagi, ajak mereka untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari hasil kelompok mereka membedah lagu tentang dia hanya sejauh doa. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Para pelayan KKR semuanya, Tuhan yang memberkati dan menyempurnakan setiap persiapan kamu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik KKR kita. Bujur.